Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 27 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak pasal 42 ayat 15 sampai 25. Pekerjaan Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala pekerjaan Tuhan dijadikan dengan firman-Nya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatunya, dan ciptaan Tuhan itu penuh dengan kemuliaan-Nya. Kepada orang-orangnya yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala buatannya yang mengagumkan, yang telah ditentukan Tuhan alam semesta, supaya jagat raya didukung dengan kemuliaan-Nya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencananya diketahuinya. Sebab yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal, dan menilik tanda-tanda zaman yang sudah diberitahukannya, dan juga apa yang datang, dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapkannya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput daripada Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya rapih diatur olehnya, oleh karena dari kekal sampai kekal ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya, dan ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasehat. Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah apa yang nampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selama-lamanya, guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasang, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah kenyang-kenyang memandang kemuliaan Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu,
"Rabuni," supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan iman. Baru-baru ini kisah tentang seorang anak gadis di salah satu SMK negeri di Padang yang ditegur karena tidak menggunakan atribut agama tertentu karena dia memang bukan penganut agama tersebut. Ayahnya sempat beradu argumen ketika dipanggil oleh pihak sekolah. Video tentang kasus ini menjadi viral di media sosial dan membuat munculnya SK 3 Menteri yang mengatur penggunaan seragam di sekolah. Si anak dan orang tuanya berani mempertahankan identitas imannya di antara beberapa siswi yang lain yang terpaksa menggunakan atribut agama lain. Saudara-saudariku terkasih, iman Bartimeus, si buta dalam bacaan Injil, adalah iman yang pantas dipuji. Bartimeus yang ingin sekali sembuh, percaya bahwa Yesus yang lewat ini dapat menyembuhkan dirinya dari kebutaan. Keyakinan teguhnya ini membuatnya berani berteriak memanggil Yesus agar mendapat perhatian dari Sang Penyembuh yang lewat. Imannya akan Yesus tidak goyah meskipun dia ditegur oleh banyak orang yang lewat di situ. Ketegaran imannya akhirnya berbuah manis. Yesus menyuruh orang memanggilnya dan singkat cerita, Bartimeus disembuhkan. Mujizat penyembuhan Bartimeus oleh Yesus terjadi selain karena kasih Yesus, tetapi juga karena ungkapan iman yang teguh dari si buta itu. Seperti Bartimeus, iman kita sering ditantang, baik dari luar diri maupun dari dalam. Tak jarang iman kita diremehkan oleh orang lain. Tak sedikit tantangan hidup yang dapat melemahkan iman kita, baik itu penyakit, bencana, kegagalan, kemalangan, dan lain sebagainya. Mari belajar dari Bartimeus yang tidak goyah dan tetap percaya. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa inilah kekuatan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tetaplah percaya meski dunia memberikan banyak tantangan. Mujizat akan selalu ada bagi mereka yang tetap kuat dalam iman. Semoga demikian. Amin.